Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini yang diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 40, dimulai dari ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ketika hidup kita menghadapi bencana dan malapetaka, atau ketika kecelakaan terjadi pada diri kita atau pada keluarga kita, lalu kita pun sering bertanya dengan berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Apa dosaku? Di mana kuasa-Mu Tuhan? Di mana kasih-Mu Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan semua ini terjadi padaku Tuhan? Demikianlah perangan kita. Demikianlah keluhan kita dan tuntutan kita kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada kita. Seolah-olah Tuhan tidak adil kepada kita. Padahal kita tidak sadar bahwa sering bencana, malapetaka dan kecelakaan bisa saja karena ulah kita sendiri, bisa saja karena keteledoran kita sendiri, bisa saja karena kelalaian dan kesalahan kita sendiri, sehingga hal itu terjadi dalam hidup dan diri kita. Umpamanya, bencana terjadi bisa saja karena kerakusan manusia yang mengeksploitasi alam, menggunduli hutan dan gunung-gunung hijau, menguras kekayaan alam dari perut bumi, dan membiarkan demikian 10 tahun atau puluhan tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah banjir bandang, terjadilah tanah longsor, tanah yang bergeser dan bergerak, atau dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita menyebut itu sebagai bencana alam. Padahal bisa saja karena ulah manusia yang merusak alam, yang memusuhi alam. Saudaraku, banyak kecelakaan yang terjadi di jalan raya adalah karena kesalahan manusia yang tidak mempedulikan undang-undang peraturan lalu lintas di jalan raya. Akibatnya terjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri, bahkan juga terjadi kecelakaan bagi orang lain. Demikian pula bagi umat Israel yang dibuang Tuhan ke negeri Babilonia. Mereka tidak mau melihat dan mengakui kesalahan mereka yang telah berdosa kepada Tuhan, yang juga tidak peduli akan sesama saudara mereka, hingga mereka dihukum Tuhan Allah dan membuang mereka ke negeri Babilonia.
Tetapi mereka selalu saja mempersalahkan Tuhan Allah dan mengatakan bahwa hidup mereka tersembunyi dari hadapan Tuhan dan hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan Allah. Demikianlah mereka mempersalahkan Tuhan Allah dengan menganggap Yahweh tidak bersikap adil terhadap mereka. Itu sebabnya Yahweh berkata kepada mereka, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Saudaraku, sejak jatuhnya manusia pertama atau Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka sejak saat itu manusia susah mengakui kesalahannya. Tetapi sering membela diri walaupun itu kesalahannya sendiri. Adam melemparkan kesalahannya kepada Hawa dan Hawa melemparkan kesalahannya kepada ular. Itu berarti semua kesalahan akhirnya bermuara kepada Tuhan Allah. Bukankah ini merupakan sebuah lelucon yang tidak lucu? Tidakkah demikian juga yang kita perbuat? Kita melemparkan kesalahan kita kepada orang lain. Kita yang salah, kita yang kurang, kita yang teledor, tetapi selalu kepada yang lain kita contohkan atau kita gambarkan. Ya, tulisan jelek, kita katakan seperti cakar ayam. Tidak pakai sepatu dan sandal, kita katakan kaki ayam. Bahkan Tuhan selalu kita persalahkan, yaitu Tuhan yang tidak adil. Seperti seorang bapa yang sedang duduk di bawah pohon beringin, melihat buah pohon beringin begitu kecil-kecil. Mengapa Tuhan menciptakan pohon beringin batang yang begitu besar, daunnya rindang, tapi buahnya begitu kecil-kecil? Pohon labu yang batangnya hanya sebesar ibu jari, tetapi buahnya begitu besar. Memang Tuhan tidak adil menciptakan. Tetapi ketika dia sedang berangan-angan di bawah pohon tersebut, dan angin sepoi-sepoi membuat dia mengantuk, kemudian jatuhlah sebuah buah daripada pohon beringin yang kecil itu tepat di hidungnya. Dia tersentak. Lalu dia berkata, "Oh ya, seandainya buah pohon beringin ini sebesar buah durian, wah, hancur sudah muka saya." Memang Tuhan itu adil. Saudaraku yang dikasihi Kristus, padahal Tuhan Maha Baik. Dia Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak terduga pengertiannya. Dia adalah Yahweh, kekuatan kita. Ia tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Semua hal ini kita ketahui, namun sering kita berpura-pura tidak tahu. Dan semua hal ini sudah sering kita mendengarnya, namun kita sering berpura-pura tidak pernah mendengar. Jika firman Tuhan hari ini berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, sering kita tidak meyakininya. Percaya sih percaya, namun tidak yakin 100%. Itu seperti seorang pemain akrobat yang berjalan di atas seutas kawat setinggi 30 meter dan sepanjang 15 meter. Dia bisa menari-nari di atas kawat. Dengan pemberat badannya memegang sebatang besi yang beratnya 5 kilo dan panjang 10 meter. Dia di sana bermain akrobat di atas kawat dan bertanya kepada penonton, apakah penonton semua percaya dia bisa menari dan membawa orang di atas bahunya berjalan di atas kawat? Semua penonton berkata, percaya. Lalu dia berkata kepada penonton, coba tunjuk tangan. Siapa orang yang mau saya bawa dan duduk di atas bahu saya untuk berjalan di atas kawat ini? Satu orang pun tidak yang tunjuk tangan, kecuali seorang anak. Lalu dia tunjuk tangan dan siap. Si anak tersebut duduk di bahu sang pemain akrobat. Dan memang benar-benar pemain akrobat begitu menari-nari di atas kawat hingga permainan selesai. Setelah permainan usai,
Penonton bertanya, kamu sangat berani, nak. Kenapa kau begitu mau dan berani untuk duduk di atas pundak si pemain akrobat? Kemudian si anak berkata, saya yakin bapak saya tidak akan membiarkan saya celaka, karena pemain akrobat itu adalah ayah saya. Demikian juga, kita harus percaya kepada Allah yang sebagai Bapa kita dan bergantung hanya kepadanya. Tetapi kepada siapa sering kita bergantung? Kita sering bergantung kepada yang kuat atau yang bangsawan atau yang hartawan. Padahal semua itu tidak pernah kekal, hanya sementara dan terbatas kekuatan, kekuasaan, dan kemampuannya. Bahkan dalam pengalaman di sepanjang perjalanan hidup kita, kita sudah melihat orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Namun kita tidak juga menjadi jera untuk bergantung kepada manusia yang adalah insan ciptaan Tuhan. Bukankah ini sebuah kebodohan? Keledai yang bodoh saja tidak pernah mau terperosok 2 kali ke dalam jurang yang sama. Ketika dia pernah terperosok ke jurang tersebut, dan dia tidak akan pernah mau berjalan dari situ. Oleh sebab itu, saudara, berpautlah kepada firman Tuhan yang mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan berarti orang yang hanya duduk dengan bersimpuh kaki lalu melipat tangan. Bukan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan tidak hanya melipat kaki dan melipat tangan, namun menyingsingkan lengan bajunya dan turun untuk berkarya, turun untuk bekerja di dalam hidupnya. Orang yang demikianlah yang mendapat kekuatan baru. Dan merekalah yang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika mereka berlari, tidak menjadi lesu. Dan ketika mereka berjalan, tidak akan pernah menjadi lelah. Karena apa? Karena semua kebaikan yang dia lakukan dan yang dia kerjakan adalah merupakan sebagai kreativitasnya dan sebagai seni di dalam hidupnya. Dan juga merupakan sebuah rahmat Tuhan di dalam hidupnya. Dan terutama itu semua dia persembahkan sebagai ibadahnya kepada Tuhan. Saudaraku, tidak yakin? Silahkan mencoba. Selamat bekerja dan selamat berkarya. Amin. Shalom.